Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu israfil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam sampai dengan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan besar Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita sampai kepada zaman terang benderang sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Susan dengan nomor induk mahasiswa 12016022 dari kelas 3B Prodi Akuntansi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang perilaku konsumen. Pertama-tama saya akan membacakan surah Araf ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kandungan dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk makan dan minum secukupnya tanpa berlebih-lebihan. Juga Allah menjelaskan tentang perintah agar pakai pakaian yang baik dalam beribadah, baik ketika sholat, tawaf, dan ibadah lainnya. Di sini saya juga akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan kandungan dari ayat ini seruan untuk memakan makanan yang halal lagi baik yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, karena mereka akan selalu menyesatkan manusia. Saya juga akan membacakan surah Al-An'am ayat 118 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma zukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayati mu'minin. Artinya, maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Dan kandungan dari ayat ini menjelaskan tentang persoalan makanan yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang musyrik. Saya akan membacakan surah Ar-A'raf ayat 157 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina
yattabi'una rasulun nabiyyal ummiya yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharimu 'alaihimul khaba'isa wa yadhu 'anhum isarum wal lalati kanat 'alaihim falazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nural lazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saya akan membacakan surah Al-Isra ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal bathi fataq'uda maluman mahsura. Artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Kandungan dari ayat ini yaitu Allah melarang kita untuk bersifat kikir maupun terlalu boros. Di sini saya akan membacakan surah Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma Allahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan kandungan dari ayat ini yaitu kita diperintahkan untuk tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan janganlah kita melampaui batas. Karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Dan kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, baik dari apa yang telah Allah rezekikan, dan bertakwalah kepadanya. Baik, kita kembali kepada materi, di mana materinya itu informasi apa saja yang bisa diperoleh dari perilaku konsumen. Nah, ada 4 informasi yang kita peroleh dari perilaku konsumen. Yang pertama yaitu keinginan konsumen untuk membeli. Lalu yang kedua, analisis campaign. Yang ketiga, analisis sentimen. Dan yang keempat, segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar
adalah proses membagi-bagi pasar yang semula berperilaku heterogen menjadi beberapa kelompok pasar yang sekarang berperilaku seragam. Atau proses pengelompokan ini, pengelompokan bagian-bagian pasar ini berperilaku sama dari keseluruhan pasar yang beragam. Secara umum tujuan segmentasi pasar adalah untuk memperoleh bagian pasar yang mempunyai karakter dan perilaku yang lebih seragam. Targeting adalah suatu tindakan mengevaluasi keaktifan daya tarik setiap segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar tersebut untuk dimasuki. Lalu positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran. Nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu. Mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Lalu, dasar-dasar dalam melakukan segmentasi pasar terdapat 4. Yang pertama yaitu variabel demografis. Dalam segmentasi pasar dapat dikelompokkan berdasarkan demografisnya. Demografi digunakan sebagai dasar dalam melakukan segmentasi karena beberapa alasan, yaitu masalah kependudukan yang mudah diukur dan kebutuhan dari konsumen ataupun pembeli berkaitan erat dengan variabel-variabel kependudukan. Lalu yang kedua yaitu variabel geografis. Segmentasi pasar memperhatikan faktor geografis. Artinya adalah dalam melakukan strategi segmentasi dasar pengelompokan konsumennya menggunakan aspek geografis seperti lokasi, tempat, ataupun daerah. Lalu yang ketiga yaitu variabel psikografis. Psikografis di sini artinya adalah mengelompokkan pasar yang berdasarkan pada ciri-ciri kepribadian dari konsumen. Segmentasi pasar berdasarkan perusahaan membuat website, maka saluran distribusinya berdasarkan psikografis ini meliputi kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Lalu yang keempat yaitu variabel distribusi. Segmentasi distribusi artinya adalah bahwa pembagian target pasar harus berdasarkan distribusi produk dari perusahaan. Contohnya adalah apabila perusahaan membuat website, maka saluran distribusinya adalah sosial media. Syarat segmentasi yang efektif ada 5. Yang pertama yaitu bisa diukur atau measurable. Segmentasi pasar haruslah sesuatu yang bisa diukur, baik itu pengukuran dari segi luasnya, besarnya, atau daya beli dari konsumen kepada segmen pasar tersebut. Lalu yang kedua adalah bisa dijangkau atau accessible. Artinya, strategi pemasaran yang ditetapkan bisa dilakukan dan dapat melayani segmen pasar tersebut dengan maksimal. Lalu yang ketiga yaitu cukup besar atau substansial. Nah, tujuannya agar dapat memberikan keuntungan saat dilayani oleh sebuah perusahaan tertentu. Lalu yang keempat, bisa dibedakan atau differentiable. Artinya adalah segmen pasar yang ada harus dapat dibedakan dengan jelas antara satu segmen dengan segmen yang lainnya. Lalu yang kelima, bisa dilakukan atau actionable. Selain beberapa syarat yang telah disebutkan di atas, segmentasi pasar juga harus bisa dilayani dan dijangkau oleh sumber daya yang dimiliki sebuah perusahaan. Dan tingkatan dalam segmentasi juga terdapat 4. Yang pertama yaitu pemasaran massal. Pemasaran massal berfokus pada produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal untuk produk yang sama
dalam cara yang hampir sama keseluruhan konsumen. Lalu yang kedua, pemasaran segmen. Pemasaran segmen menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian. Lalu yang ketiga, pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk atau marketing niche berfokus pada subgrup di dalam segmen-segmen. Suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit. Lalu yang keempat, pemasaran mikro. Praktik penyesuaian produk dan program pemasaran agar cocok dengan citra rasa individu atau lokasi tertentu, termasuk dalam pemasaran mikro adalah pemasaran lokal dan pemasaran individu. Model sederhana pengambilan keputusan pembelian konsumen. Ini dibagi menjadi 3. Tahap pertama yaitu tahap masukan atau input, mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan atas produk dan terdiri dari 2 sumber informasi utama. Usaha pemasaran perusahaan, produk itu sendiri, harganya, promosinya, dan di mana ia dijual, dan pengaruh sosiologis eksternal atas konsumen, keluarga, teman-teman, tetangga, sumber informal dan non-komersial lain, kelas sosial, serta keanggotaan budaya. Dampak kumulatif dari setiap usaha pemasaran, perusahaan, pengaruh keluarga, teman-teman, tetangga, dan tata perilaku masyarakat yang ada. Semuanya merupakan yang mungkin mempengaruhi apa yang dibeli konsumen dan bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka beli. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap proses. Nah, model ini memfokuskan pada cara konsumen mengambil keputusan. Berbagai faktor psikologis yang melekat pada setiap individu, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, kepribadian, dan sikap. Mempengaruhi cara masukan dari luar. Pada tahap masukan mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan, pencarian informasi sebelum pembelian, dan evaluasi terhadap berbagai alternatif. Pengalaman yang diperoleh melalui evaluasi berbagai alternatif pada gilirannya akan mempengaruhi sifat psikologis konsumen yang ada. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap keluaran atau output. Dalam model pengambilan keputusan model ini, konsumen terdiri dari 2 macam kegiatan setelah pengambilan keputusan yang berhubungan erat pada perilaku pembeli dan evaluasi setelah membeli. Perilaku membeli produk yang murah dan tidak tahan lama, sebagai contoh sampo, dan dapat dipengaruhi kupon produsen dan sebetulnya bisa berupa pembelian percobaan. Jika konsumen puas, dia mungkin mengulang untuk membeli produk tersebut. Motif-motif pembelian menurut Bukhari pada tahun 2004 ada 3 motif pembelian. Yang pertama yaitu primary buying motive, yaitu motif membeli yang sebenarnya. Misalnya kalau orang mau makan, maka akan mencari nasi. Lalu yang ketiga selective buying motive, yaitu pemilihan terhadap barang berdasarkan rasio. Misalnya, apakah ada keuntungan bila membeli suatu barang. Dan yang ketiga, patronage buying motive adalah seleksi atau tidak tertentu. Pemilihan ini bisa timbul karena layanan memuaskan, tempatnya dekat, cukup persediaan barang, ada halaman parkir, orang-orang besar yang suka berbelanja di situ. Kriteria yang digunakan konsumen selama pengambilan keputusan akan tergantung pada beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu pengaruh situasi, lalu faktor yang kedua yaitu kesamaan alternatif pilihan, lalu faktor yang ketiga adalah motivasi, dan faktor yang keempat adalah keterlibatan, dan faktor yang kelima yaitu pengetahuan.
Ada beberapa sudut pandang dalam menganalisis pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama yaitu sudut pandang ekonomis. Konsumen sebagai orang yang membuat keputusan secara rasional yang mengetahui semua alternatif produk yang tersedia dan harus mampu membuat peringkat dari setiap alternatif yang ditentukan dan dipertimbangkannya dari kegunaan dan kerugian, serta harus dapat mengidentifikasikan satu alternatif yang terbaik, disebut economic man. Lalu sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang kognitif. Konsumen sebagai cognitive man atau sebagai problem solver, konsumen merupakan pengolah informasi yang selalu mencari dan mengevaluasi informasi tentang produk dan gerai. Pengolah informasi selalu berujung pada pembentukan pilihan, terjadi inisiatif untuk membeli atau menolak suatu produk. Lalu sudut pandang yang ketiga, sudut pandang emosional. Menekankan emosi sebagai pendorong utama sehingga konsumen membeli suatu produk. Favoritisme buktinya seseorang berusaha mendapatkan produk favoritnya apapun yang terjadi. Benda-benda yang menimbulkan kenangan juga dibeli berdasarkan emosi. Anggapan emosional man itu tidak rasional adalah tidak benar. Nah, mendapatkan produk yang membuat perasaannya lebih baik merupakan keputusan yang rasional. Menurut Kotler, pada tahun 1997 ada 5 tahap dalam mengambil suatu keputusan untuk melakukan pembelian. Tahap yang pertama yaitu pengenalan masalah. Pengenalan masalah merupakan faktor terpenting dalam melakukan proses pembelian, di mana pembeli akan mengenali suatu masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. Lalu tahap yang kedua yaitu pencarian informasi. Nah, pencarian informasi, seorang selalu mempunyai minat atau dorongan untuk mencari informasi. Apabila dorongan tersebut kuat dan objek yang dapat memuaskan kebutuhan itu tersedia, maka konsumen akan bersedia untuk membeli produk tersebut. Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber, yaitu terdiri dari sumber pribadi, sumber komersial, dan sumber pengalaman. Tahap yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Konsumen akan mempunyai pilihan yang tepat dan membuat pilihan alternatif secara teliti terhadap produk yang akan dibelinya. Ada konsumen yang menggunakan lebih dari satu prosedur evaluasi, tergantung pada konsumen dan keputusan pembeliannya. Lalu tahap yang keempat adalah keputusan membeli. Setelah konsumen mempunyai evaluasi alternatif, maka konsumen akan membuat keputusan untuk membeli. Penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan merek di antara beberapa merek yang tersedia. Lalu tahap yang kelima yaitu perilaku pasca pembelian. Artinya, tahap dari proses keputusan membeli, konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan rasa puas atau tidak puas. Pembeli merasa puas atau tidak puas dalam proses pembelian terletak pada hubungan antara penilaian suatu produk dan harapan daripada konsumen tersebut. Dan yang saya dapati setelah membaca modul perilaku konsumen ini, saya jadi lebih tahu mengenal perilaku konsumen, mulai dari definisi perilaku konsumen, manfaat perilaku konsumen, peran perilaku konsumen, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan pengertian dari strategi targeting positioning. Teori yang saya dapatkan yaitu teori ekonomi mikro, teori psikologis, dan teori antropologis.
Mengkonsumsi sesuatu dengan menyebut nama Allah, hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Quran Surah Al-An'am ayat 118. Allah membolehkan kepada hambanya yang beriman memakan sembelihan yang dibaca nama Allah di atasnya. Artinya, dia melarang memakan sembelihan yang tidak dibaca atas nama Allah, seperti memakan bangkai yang dibolehkan oleh kaum kafir Quraisy dan binatang yang disembelihkan bukan atas nama Allah. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada umat Islam perkara yang diharamkan kepada mereka, kecuali apa yang terpaksa mereka memakannya atau dalam kondisi mudarat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.